Selamat pagi untuk kita semua, salam sehat. Selamat berjumpa kembali dengan Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan edisi Sabtu 10 Mei 2025. Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1 dan ayat 2. Aku milikmu Yesus. Nats renungan kita untuk hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis di Keluaran 35 ayat 29. Demikian bunyinya. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Demikian natsnya. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pernahkah kita memberi persembahan untuk pembangunan bait Allah? Apakah kita merasa rugi dan merasa terpaksa untuk memberikannya? Atau bahkan kita mengelak dengan berbagai alasan supaya tidak turut serta untuk menanggung kebutuhan jemaat, atau mungkin juga kita diajak untuk bersama-sama memikul beban dalam gereja kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kehidupan bangsa Israel ada dua bangunan yang sangat penting, yaitu kemah adalah tempat tinggal mereka bersama dengan keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak mereka, di mana mereka bisa berbagi kasih dan berbagi sukacita. Kemudian ada kemah suci, yaitu tempat pertemuan dengan Allah. Di sana mereka berdoa dan mendengar Tuhan. Nats ini adalah ajakan Musa terhadap bangsa Israel
untuk membawa persembahan khusus untuk Tuhan. Bangsa Israel sedang berada dalam perjalanan menuju Kanaan. Mereka adalah bangsa yang nomaden, berpindah-pindah, jadi tidak ada tempat ibadah yang permanen atau berupa gedung yang bisa mereka pakai untuk beribadah. Mereka bertemu dengan Allah di kemah suci, dan kemah suci ini akan dibawa ketika mereka akan melanjutkan perjalanan. Kekasan kemah suci ini adalah model bangunannya bisa dipindah-pindah. Rancangan bangunan demikian disesuaikan dengan kondisi bangsa Israel saat itu. Mereka sedang berada di padang gurun. Mereka bergerak dan berpindah-pindah dalam perjalanan ke negeri yang disebut berlimpah susu dengan madu. Di dalam nats ini, Musa mengajak mereka untuk bersama-sama memikul beban dalam pembangunan kemah suci. Ini adalah penggalan dari bagian yang menggambarkan proses pembangunan kemah suci ini. Melalui nats ini kita belajar yang pertama, persembahan itu adalah perintah Allah dan merupakan kewajiban kita. Di dalam ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persembahan adalah perintah dan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, memberi persembahan dengan kerelaan hati dan gerakan hati, tidak dengan terpaksa atau dorongan orang lain, apalagi orang yang mungkin lebih berkuasa atau yang kita anggap pemimpin. Di ayat 21 dikatakan, ketiga, setiap orang harus berkontribusi sesuai dengan apa yang dia miliki, baik materi, benda, keahlian, baik perempuan maupun laki-laki. Semua pihak menyumbangkan demi berdirinya kemah suci itu. Ada yang punya kain, disumbangkan. Ada yang punya keahlian seperti para perempuan untuk menenun, mereka juga menyumbangkan keahlian mereka. Ada yang punya bulu domba, itu juga disumbangkan. Bahkan mereka yang punya barang dan benda berharga seperti permata, emas, perak, minyak kayu. Dengan kata lain, setiap orang membawa pemberian berdasarkan apa yang ada padanya. Bukan hanya bahan bangunan, tetapi talenta juga. Mereka tanpa ragu dan penuh ikhlas memberikan diri untuk membantu. Tidak ada unsur paksaan, dan bahkan tidak merasa terbeban, dari yang terkecil sampai yang terbesar, rakyat biasa sampai pemimpin. Mereka meyakini ketika persembahan diberikan untuk pembangunan kemah suci, itu berarti persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, melalui nats ini kita diajak, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya, baik untuk pembangunan secara fisik dan mendukung kegiatan atau program di gereja dengan penuh rela hati, tidak menahan apa yang layak kita beri sesuai dengan apa yang kita miliki, materikah, talentakah, tenagakah, atau pikiran. Tidak dengan sungut-sungut apalagi merasa rugi untuk memberi. Bukan karena Tuhan miskin dan butuh topangan dari kita, melainkan persembahan adalah sebagai wujud dan tanggung jawab kita kepada Allah. Bawalah sesuatu untuk Tuhan. Kiranya kita tidak datang dengan tangan kosong ketika kita bersama-sama beribadah di gereja, atau ketika kita berada di dalam satu persekutuan umat percaya. Dan ketika kita sudah memberi, janganlah menuntut, janganlah juga bersungut-sungut dan mau menarik apa yang sudah kita beri. Berilah yang terbaik sebagai wujud respon kita kepada Allah dalam Yesus Kristus yang menjadi persembahan tertinggi karena memberi diri sebagai kurban dengan darahnya yang kudus. Dialah persembahan sejati kita di hadapan Allah. Maka sebagai wujud kasih setia kita kepada Allah, berilah persembahan yang terbaik. Semua yang ada pada kita, tubuh, jiwa, roh, dan harta kita, dukunglah selalu apa yang diperlukan rumah Tuhan. Selamat berakhir pekan. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP
nomor 691 ayat 1 sampai ayat 2. Sahat matu Jesus saluhut na ngoluki rohanang pambahenaku saluhut na tiki sahat matu Jesus saluhut na sahat matu Jesus saluhut na ngoluki pakeokku matangaku mangulalo monai lakanang si majojaku sahat matu Jesus saluhut na diriki sahat matu Jesus saluhut na ngoluki. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami memberikan persembahan untuk menopang pelayanan, memberitakan kerajaan Allah melalui gerejamu. Ajar kami memberi yang seperti Yesus yang telah memberikan diri sebagai persembahan yang terbaik supaya kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Amin.